Di saat aku mati, aku pengen hartaku 0. Bukan berarti hidup miskin seumur hidup, bukan gitu. Tapi ini ekspresi bahwa harta memang bukan satu-satunya, tetapi in this world of exchange values bisa harta atau bisa apapun, ya kita tetap harus punya nilai yang kita tukar gitu. Tetapi bukan 0 hartanya yang menurutku seharusnya jadi jangkar di sini. Tetapi jangkarnya menurut aku lebih ke arah kayak kenapa nggak kita maksimalin resource-nya aja. Kalau lebih alhamdulillah, kalau 0 ya oke. Kalau minus ya jangan. Cheers. cheesy banget. Alright, saatnya bincang-bincang pagi. Udah lama nih kita nggak mendokumentasikan obrolan kita, Mi. Tadi sempat kepikiran kayak ada sebuah ide yang muncul di... Ada dangdutan, kedengeran gak sih? Mungkin. Ya, tapi nikmatin saja ya. Ide yang muncul di kepalaku, sering kali muncul di kepalaku, yaitu ya, di saat aku mati, aku pengen hartaku 0. Aku gak ninggalin harta sedikit pun di dunia. Jadi, terus tadi kamu nanya kan, tadi pertanyaan kamu apa? Kenapa? Oh ya, kenapa? Ya, jadi sebenarnya ini sebuah ekspresi yang kayak bukan berarti hidup miskin seumur hidup, bukan gitu. Tapi ini ekspresi bahwa segala sources, segala aset, segala potensial, segala opportunities semasa aku hidup udah aku pakai semua secara maksimal, full. Jadi di saat waktunya aku mati, kayak ya udah, kayak gini. Tadi aku menganalogikan, misalnya ada orang yang kaya raya lah gitu ya, dari segi harta nih. Terus dia ngumpulin. Pas mati dia nggak nikmatin, nggak bisa menikmati apa yang dia kumpulin. Kayak sayang nggak sih? Gitu. Ini bukan kayak egois bahwa oh lu punya anak cucu apa segala macam. Aku pengen ninggalin anak cucuku tuh malah knowledge, skill, wisdom, experience gitu. Aku nggak mau ninggalin mereka sedikit pun harta. Mungkin terdengar egois gak menurut kamu? Aku mendengar luka lama sih. Gak usah bawa personal dong. Enggak, soalnya gini, kayak to be honest, maksudnya kayak I think justru it's very personal. When you talk about this, it's very personal lah. Karena kan kamu bisa ngomong gitu mungkin ya dari hal-hal yang kamu pelajarin semasa hidup, dari wisdom yang kamu dapetin, dan mungkin gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu orang-orang yang punya duit harta banyak tuh apakah mereka tuh mengorbankan hidup mereka demi bla bla bla, or mereka udah memaksimalkan itu tapi ternyata emang lebih aja, gitu kan? Kita nggak bisa, menurut aku kita nggak bisa ngejudge a person menarik. Ya because we doesn't know the story gitu. Menarik. Jadi ketika kamu ngomong kayak gitu, yang aku dengar jujur adalah it was you wishing andaikan gue nggak perlu harta. Itu kayak bentuk, bukan kekecewaan sih, tapi kayak gue nggak perlu harta, gue tapi butuh wisdom, gue butuh ini, gue butuh itu, yang mungkin sebelumnya tidak secara eksplisit kamu sampaikan ke orang-orang, tetapi karena kamu dapetin itu dan kamu ngerasain manfaatnya, then you survive. But it doesn't mean, menurut aku, dengan kita punya harta
itu bakal apa ya, membuat kita seakan-akan jadi buruk, atau kayak seakan-akan harta it's something yang emang nggak perlu diwariskan gitu. Ya menurut aku sih, kalau kita ngomongin in general, harta it's just harta. Itu masalah bagaimana orang menyikapinya secara positif atau secara negatif. Well, there's none of positive and negative sih sebenarnya. Menurut aku itu adalah gimana kita sebenarnya responding aja sih, gimana kita merespon dan bukan react gitu. Ketika kalau kita dapat duit gede terus kita kayak, misalnya nih baru dapat duit gede terus kita norak, kita belanja gitu kan, ya itu karena kita nggak ngerespon uang itu gitu. Ketika dapat, oh ada duit ini, gue bisa apa, akhirnya impulses reactionnya tuh kayak, okay, I wanna do this yang belum pernah gue lakuin sebelumnya. But if they can respond it well gitu, dengan wisely, aku nggak bilang positif atau negatif, tapi at least dengan wisely, misalnya sesuai dengan kebutuhan. I mean ya, come on gitu. Harta memang bukan satu-satunya, tetapi in this world of exchange values bisa harta atau bisa apapun, ya kita tetap harus punya nilai yang kita tukar gitu. And sayangnya kita kan, menurut aku nggak mungkin selalu berkesempatan sama orang-orang yang nge-value non-material, nge-value non-money. Ya, nge-value non-money. Nah, itu yang menurut aku tuh pengen, maksudnya kayak in a way of bukan surviving sih, tapi in a way to experience life as it moves gitu. Misalnya kita ke daerah-daerah gitu, kita ke daerah kayak gini, orang nge-value-nya apa? Mungkin duit. Exposure mungkin belum terlalu, karena mereka belum tahu itu apa exposure gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau pergi travel ke daerah-daerah gitu, kita pengen apa ya, kita tetap kasarannya butuh duit, butuh harta gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau kamu bilang gitu, kamu mau nol hartanya karena kamu memaksimalkan itu semua, I think it's okay. Tetapi bukan nol hartanya yang menurutku seharusnya jadi jangkar di sini. Tetapi jangkarnya menurut aku lebih ke arah kayak, kenapa nggak kita maksimalin resource-nya aja? Kalau lebih alhamdulillah, kalau nol ya oke. Kalau minus ya jangan. Berarti kan kita berlebihan menggunakan sesuatu yang nggak seharusnya kita pakai gitu. It's the way how I see it sih. Ninggalin utang ya. Ya. Kalau kita kan sama-sama, soalnya kan kita sama-sama nggak suka utang gitu ya. Kamu punya pengalaman nggak enak dengan utang? Kamu punya pengalaman nggak enak dengan utang? Enggak, aku nggak pernah ngutang. Bahkan kartu kredit pun aku nggak pernah nyicil, cuma sebagai alat pembayaran doang. Tapi aku saksi mata bahwa hutang itu benar-benar menjerat. Ya. Gitu. Kalau aku pernah jadi, gue nggak mau menjadikan diri gue victim, tetapi ya aku pernah berada dalam keadaan yang nggak enak karena hutang orang lain, bukan hutang aku gitu. Dan aku belajar dari situ juga, ya kasarannya aku juga nggak mau utang. At least itu gitu. Sesimpel menurut aku hidup cukup sesuai dengan, kalau bahasa kamu ya beli apa yang kita butuhin aja gitu. Mama juga pernah bilang sih, lagi butuh drone. Nah, kan kamu, makanya jadi tuh keluarnya dari kantong kamu kan, bukan dari kantong aku. Iya, sebenarnya di sisi lain juga ini aku rasa juga salah satu nilai yang diturunin mama sih, karena di keluarga aku tuh kita bukan tipe yang belanja tas atau apa yang konsumtif sih. Kita tuh kalau belanja tuh royal banget sama makanan ya. Selain makanan, karena menurut aku makanan, I think it's count as experience sih buat keluargaku. Oh cobain ini, oh makanannya enak, gini. Terus sayangnya travel tidak terlalu ini lucu banget. Travel tidak terlalu royal, padahal aku pengen. Akhirnya aku coba wujudin sendiri kan. Sama paling satu lagi lebih ke arah gadget sih.
gitu. Ya, yang dulu aku mungkin melihat keluarga kamu sebagai keluarga yang materialistis, bukan matre, tapi materialistis itu bukan berarti kayak apa lintah darat duit gitu, Dikit-dikit bukan. duit, dikit-dikit Enggak duit. gitu, enggak. Tapi nge-value material gitu. Maksudnya kayak ya orang wajar sih, orang dulu kan masih mereka tumbuh dengan survival mode karena dijajah, terus susah waktu itu kan. Jadi kayak ya ke bawah sampai sekarang mereka survival mode. Jadi basicnya dulu nih, lu punya apa. Tapi nggak gitu juga. Di saat aku juga jadi saksi mata bahwa nilai tukar dari circle-nya bokap nyokap kamu itu bukan uang. Nilai tukarnya kayak gestur, respect gitu. Cuma apa sih, kayak datang ke akad nikah itu lebih berharga daripada amplopnya. Ya. Ngirim makaroni panggang gitu lebih berharga daripada harganya gitu. Silaturahmi gitu. Yes. Kayak gitu. Itu yang mungkin dulu aku nggak begitu belum terlalu value, kelihatan ya. terus oh iya oke gitu. Jadi ya kamu tau lah gitu, kalau dulu aku kayak bisa dibilang anti kemapanan gitu, anak pang banget dah gitu, anak anti kemapanan. Kayaknya aku punya pandangan bahwa uang tuh racun gitu. Tapi nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah. Jadi kayak ya aku bersyukur sih, maksudnya punya istri, punya istri Masih geli-gelinya ya. Punya istri yang menyeimbangkan value satu sama lain gitu ya. Tapi jujur menarik banget sih, maksudnya gini, kayak kalau kita ngomongin profil kita ya, kasarannya gini, roughly said, gue punya duit tapi gue nggak tahu cara manage itu. Lo nggak punya duit tapi lo tahu cara manage duit. Jadi kayak I've learned a lot gitu. Pas kita maksudnya masih pendekatan, kita masih pacaran gitu. Kayak dulu tuh buat aku misalnya gitu ya, ini sesimpel, kan gue suka banget makan gitu ya. Jadi kayaknya tuh makan tuh kalau nggak nasi, satu lagi ayam atau daging sih lebih tepatnya, bukan ikan ya. Ayam atau daging, terus ada satu sayur, terus ada satu tempe atau tahu gitu ya, yang kayak 4 sehat aja, ngapain yang 5 sempurna gitu ya. Tapi kalau nggak ada 4 macam makanan di dalam piringku, itu tuh kayak it's not meal man. Ini nggak ini gitu. Padahal sebenarnya ya dengan kita ngobrol, dengan kita ngulik-ngulik bareng gitu, kamu juga bilang kayak tubuh kita nggak butuh itu, nggak butuh sebanyak itu, malah bingung gitu kan. Terus yang kedua, buat apa juga gitu, maksudnya makan it's just makan gitu, kita bisa tetap ngedapetin kualitas yang sama meskipun harganya harga warteg. Dan dulu tuh kasarannya ya, aku tuh baru mulai makan warteg tuh pas kerja. Selama kuliah gitu-gitu tuh kayak, setelah gue pikir-pikir, gue hampir jarang sih makan warteg karena gue makannya di mall. Jadi kayak I think no wonder ini kepikiran sekilas aja, no wonder gitu orang-orang sekitar aku tuh ngerasa kayak, ya Allah, Anes kayaknya hidupnya susah banget gitu ya, atau misalnya kayak sedih banget gitu atau gimana gitu. Selama sama Yaser gitu. Enggak, not specifically with you, tapi at least kok kayaknya Anes bukan Anes yang dulu dikenal gitu. Di saat Anes makan warteg kayaknya lagi bokeh banget, sedih, kurus, sakit. Padahal like aku tuh tau gak sih, aku tuh cerita ke rumah gini, oh ternyata makan di warteg seru ya, ada ini ada itu, it's just like another experience yang aku nggak pernah dapetin sebelumnya gitu kan. Sampai orangku ingat banget, nggak lama setelah aku mulai makan warteg,
Papa itu mulai jalan-jalan ke waktu covidan awal. Papa mulai jalan-jalan ke sekitar rumah dan dia beli makanan di warteg sendiri, dan dia bilang hal yang sama. Di warteg seru ya, ada ini, ada jamur, ada sayur gitu loh. Ningrat. I mean like kalau selama ini kan kita mungkin ke ibarat kata ya gitu ya, ke restoran tuh ada menu, terus kita lihat, terus pesan, datang gitu. Kalau ini tuh kayak semua makanan udah jadi di depan mata. Tinggal pilih. Iya, tinggal pilih. Udah deh, langsung bapak gue biasanya kalau kayak gitu jadi banyak gitu kan. Kasarannya kalap lah, aku pun juga gitu. Tapi I think it's a process gitu. It's a process yang even sesimpel gimana kita menganalisa apa yang aku butuhin, apa yang aku pengen. Aku sangat bisa banget beli makanan di warteg 10 macam, sangat bisa banget gitu kayak gue pengen ini gitu. Tapi kan kamu ngajarin aku kayak emang badan lo butuh itu, daripada lo beli makanan satu tapi nanti dimasukin kulkas, dipanasin lagi, itu udah nggak fresh gitu. Kenapa nggak ya udah effort dikit tiap hari keluar gitu kan, emang for the fresh food gitu, dan apa salahnya, dan nggak susah misalnya gitu. Iya, itu ngebuat aku ngerasa apa ya, it's a change of lifestyle sih, yang a way that menurut aku akhirnya lebih baik gitu. Karena lebih baik buat aku belum tentu lebih baik buat orang lain. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat lebih baik itu kan proyeksi masing-masing, ngerti nggak? Kayak misalnya, kamu wah Yasir bisa minum kopi nih tiap pagi gitu. Wah hidupnya dia lebih baik, kenapa? Bisa jadi karena aku kayak, wah gue nggak bisa minum kopi tiap hari gitu. Tapi gitu. Padahal gue minum kopi, rupanya sebenarnya gue malas kerja tapi butuh kopi buat melek, misalnya gitu kan. So sometimes ya akhirnya aku juga jadi belajar gitu, apa yang kita butuhin bisa jadi sama orang lain beda gitu. Dan in the end gitu, esensinya menurut aku, fondasinya adalah ya aku belajar banyak sih. Maksudnya kalau kita ngomongin duit, kita ngomongin harta, kita ngomongin value, kita harus benar-benar tahu apa yang kita butuhin gitu. Dan semakin kesini gitu, aku ingat banget sih dulu waktu pas awal-awal kita aku mulai ngebangun karirku sebagai seorang coach gitu kan. Kayak aku tuh masih belum tahu kasarannya batasan kapan gue harus ngasih free, but for the sake of value, dalam arti value-nya mungkin bukan dalam bentuk exposure aja, tetapi trust. Yang which is trust itu it's built over time gitu kan, nggak bisa dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Tapi di sisi lain kamu juga bilang kayak ya gue harus nge-value diri gue sendiri dong, misalnya by charging some money. Ya saat itu kan aku tetap kasaran nih, I go with my gut feeling gitu, kayaknya tetap gue harus contribute gitu, karena ini masih baru, ini masih ini gitu. Dan kita pernah berantem gara-gara kamu bilang kayak, kenapa sih harus kasarannya wasting your time untuk kasih free? Karena yes, in my survival mode ataupun dalam membangun karir juga pasti tetap butuh penghasilan. Tapi di sisi lain aku juga ngerasa kayak ternyata gitu, apa yang kemarin aku kekehin tuh ada value lain, which is ketika orang ada trust, mungkin nggak sekarang, suatu saat dia nyari aku, atau mungkin bukan dia tapi dia ngerekomendasiin aku ke orang lain gitu. And I think it's a value yang nggak ternilai harganya just for the sake of money. Kayak bumpernya Yasha Moment. Udah, pendek-pendek aja, nggak usah terlalu panjang. Kalau kayak gini kita perlu wrap up nggak sih, Di? Nggak perlu. I think for the sake of kita sendiri, like what can we learn, or what insight that did we get from this conversation? Aku nggak begitu haus akan kesimpulan sih. Iya. Kayak ngobrol-ngobrol aja, nggak harus ada kesimpulannya. Kadang orang capek, maksudnya karena capek nyari kesimpulan, dicari-cari akhirnya nggak selesai gitu. Maksudnya kalau ngobrol ya ngobrol, berhenti ya berhenti, ada insight, ada inspiration. Mau mengekspresikan aspirasi, ekspresikanlah, silakan.
ya gitu. Tapi anyway aku jadi belum, maksudnya kayak tadi kan kita akhirnya sorry ya agak jadi ngomong kemana-mana. I mean I like to talk. Gimana menurut kamu tentang tadi ninggalin harta nol gitu? Ya aku dapet poin kamu sih, poin apa kayak nggak usah jangkarnya atau objektifnya bukan ninggalin harta nol, tapi objektifnya adalah memaksimalkan sources. Mau itu nanti lo meninggal harta lo berlebih setengah atau nol, itu mah biarin aja. Tapi ya lebih ke maksimalin apa yang lo punya, opportunity, potensi, maksimalin sources gitu. Jadi ya benar, aku setuju itu. Gitu. Jangan ada orang yang kayak pikirannya cuma ngumpulin itu bukan berarti finance aja ya, bukan berarti uang aja. Kadang orang belajar kuliah tinggi gitu, nggak salah kuliahnya, nggak salah ilmunya gitu, tapi ya kadang orang lupa aja ngumpulin tapi dia nggak create sebuah sistem atau create sebuah opportunity untuk make apa yang udah dia kumpulin gitu. Aku lebih suka dapat 10, aku pakai langsung 10. Dapat 10 pakai 10. Maksudnya bahkan kayak ilmu gitu. Pengalaman ku waktu itu pernah dibayarin kursus music promotion dari ByteDance. Aku ikut di SAE. Baru 1 bulan 2 bulan belajar, langsung kayak ada dorongan, ada desire untuk pakai ini ilmu gitu. Akhirnya aku terbang ke Bali, aku nyari salah satu rapper yang lagi naik daun waktu itu namanya Mungkarakat. Aku langsung ajakin kolaborasi, walaupun akhirnya dia anggapannya mereka lebih milih Def Jam, ya nggak salah gitu, record yang lebih ini. Tapi ya itu aku gitu dapat dikit langsung kayak cobain gitu, kayak nih lu gue kasih pisau gitu, pisaunya nggak aku kantongin lah, aku pegang, ini bisa diapain nih pisau, bisa motong daging, bisa motong ini, bisa aku pakai gitu, toolsnya tuh dipakai, bukan cuma dikumpulin doang. Karena kalau dikumpulin doang malah ngeberatin kita gitu, buat bergerak gitu. Tools dikumpulin, ditaruh tas gitu kan, terus kita mau traveling capek gitu. Jadi ya kayak misalnya kebanyakan referensi, pusing akhirnya mau problem solving. Oke, pakai metode ini kayaknya bisa, tapi yang ini juga bisa, tapi yang ini juga bisa. Ilmunya banyak gitu. Tapi kadang-kadang punya satu ilmu, akhirnya nggak banyak pikiran, udah go straight to the solution gitu. Ya itu kalau aku sih gitu. Tapi tau gak sih kayak salah satu life changer atau impact yang kamu kasih ke aku adalah aku gak pernah berpikir that it is possible to create our own opportunity. Karena di dalam hidup aku selama ini kata-katanya gitu ya, atau perspektifnya itu adalah opportunity tuh dicari atau dikejar atau menunggu opportunity, didapatkan. Jadi seakan-akan tuh kayak it's a passive thing yang ya someone has to create it first and then kita ikut gitu. But I never thought gitu, sebelum kita mencari or kita masuk ke dalam sebuah opportunity, ada opportunity lain yang di-create sama seorang businessman misalnya. Yang perspektif itu tuh life changer banget menurut aku untuk sebagai orang yang pengen punya bisnis, nggak tahu mulai dari mana dan taunya cuma belajar dulu doang di sekolah, tapi nggak bener-bener can you actually utilize the knowledge and the skills practically langsung gitu, karena mungkin belum pernah ada sense-nya. Sesimpel mindset yang kamu titipin ke aku itu tuh kayak itu life changing banget, karena akhirnya gitu aku maksudnya kan kayak
aku punya visi, tapi aku nggak pernah tahu gimana caranya untuk mewujudin visi itu gitu. Aku pikir ya udah kita harus menunggu opportunity, kapan momennya tepat gue masuk, tapi ya udah gitu, nunggu opportunity-nya datang dulu. While ternyata kita bisa create momentum itu, kita bisa jalan aja terus gitu. Eventually sampai kita attract orang, sampai kita akhirnya dilihat sama orang lain sebagai orang yang capable karena kita konsisten. I never thought of it gitu. Dan paling itu juga adalah salah satu hal yang mungkin apa ya, kalau misalnya kayak tadi kita ngomongin perspektifnya adalah nggak mau ninggalin harta gitu ya, tapi pengen ninggalin yang lain gitu. Perspektif yang insightful kayak gitu sih yang menurut aku perlu kita titipin ataupun kasaran ini kita warisin ke anak-anak kita sih gitu. Karena gampangnya simpelnya tuh kalau di quotes tuh kayak you can if you think you can gitu kan, atau misalnya kayak everything is possible, nothing is impossible gitu. Tapi kan it sounds like bukan cheesy sih, tapi tuh kayak it's very general dan sangat apa ya, umum banget, sampai ya sometimes ada konteks-konteks kecilnya lagi gitu lah yang bisa diperes dari situ gitu. Bahwa ketika kita ada sebuah opportunity, kita selama ini cuma ngeliat dari sini, kita bisa dapetin, kita bisa kejar, kita bisa ini, tapi 180 degrees di belakang sini, we can create opportunity loh gitu. Yang akhirnya kita kalau ngeliat sesuatu tuh bukan lagi sekedar dari satu arah ataupun satu sisi, tetapi kalau kita ngeliat sesuatu itu memang bisa more thorough gitu, dan akhirnya it gives more chance. Kalau ada kesempatan bisa kita ambil, kalau ada yang perlu dikejar kita kejar. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, ternyata kita juga bisa create momentum itu gitu. Dan jadinya kayak everything is a tool, even those mindset is a tool. Dan itu bisa menghantarkan kasarannya buat aku gitu ya, ke arah karir yang memang aku pengenin gitu, dan ke arah tadi sih mungkin ke arah memaksimalkan potensi yang aku punya gitu. Kalau nggak ada tempat yang bisa menjadi naungan aku untuk memaksimalkan potensi itu, ya udah gitu, gue create aja sistem itu sendiri, tempat itu sendiri, or even myself gitu, untuk nunjukin ya gue bisa ini itu dan lain-lain gitu. Dan I create it by myself gitu. Dan kayak jujur it's very empowering buat aku, karena ya I never thought I can do like online working besides misalnya digital marketing, atau misalnya besides IT gitu. Selama ini kan yang terkenal itu gitu kan. Tetapi ternyata kayak ya kamu ngajarin aku, yang penting lo tahu dulu lo maunya apa, dan Indian cari cara gitu lo buat kesana gitu. Tuh kayak wow, ada ya cara itu gitu. Gitu. Oke. Kamu gak tersipu malu karena aku bilang thank you? Anyway, I wanna say thank you for making one of my dreams on the way coming true. Cheers. Cheesy banget. Kan iya, jangan menganggap ada orang-orang di sekitar kita. It's just us celebrating. Ya.